Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan hari ini saya akan ngebahas tentang Oppo A76 yang udah bisa kalian beli mulai sekarang di seluruh store Oppo di Indonesia ya. Dan semoga video ini juga membantu kalian untuk memutuskan apakah handphone ini oke untuk dibeli atau tidak. Dan Oppo A76 ini udah saya pakai beberapa hari kali ya, dan harusnya bisa untuk saya bahas secara lengkap. Jadi seperti biasa, saya akan mulai bahas dari desainnya dulu. Dan pertama-tama saya mau bilang untuk warna glowing blue ini cakep banget dah. Warna itu halus banget sampai rasanya agak sayang untuk saya pakein casing bawaannya. Walaupun ini gratis ya, tapi terserah kalian aja mau pasang atau enggak. Ngomong-ngomong soal warna cakep, Oppo A76 ini juga bawa Oppo Glow yang bikin bagian belakang HP ini tuh bebas fingerprint. Menurut Oppo, karena Oppo Glow ini terbentuk dari jutaan kristal berukuran nano dan multi-layer plating, jadinya terasa lembut dan tahan terhadap noda dan debu. Yang pasti Oppo A76 ini gampang banget dibersihin dan bisa tetap cakep walau kita nggak pakai casing. Ada juga varian glowing black buat kalian tuh yang lebih suka warna-warna yang lebih low profile gitu ya. Untuk bagian depannya sendiri, ada layar berukuran 6,56 inci dengan resolusi HD+, dan refresh rate 90Hz dengan sampling rate sampai 180Hz, dan satu pancol kamera di bagian kiri. Nah, sebenarnya bagian display ini tuh salah satu yang dibanggain oleh Oppo A76 ini dengan ultra rich color dan juga refresh rate-nya yang smooth banget. Tapi saya akan bahas lebih lanjut ntar ya, jadi kalian jangan kemana-mana. Untuk posisi tombol-tombolnya, di bagian kanan ada tombol power yang menyatu sebagai fingerprint reader. Di kiri ada tombol volume dan juga SIM tray yang bisa nampung 2 SIM nano dan 1 micro SD up to 1 TB. Dan di bawah ada jack 3,5 mm, lubang mikrofon, port Type-C, dan speaker grill. Menurut saya HP ini tuh juga enak di tangan, nggak terlalu berat dan lumayan tipis nih. Apalagi kalau misal nggak pakai case. Ada kesan beda saat saya pegang HP ini. Saya kurang bisa jelasin ini dengan kata-kata ya. Tapi ini seharusnya kesan yang positif kok, jadi tenang aja, aman. Oke, berikutnya kita akan masuk soal pembahasan kameranya, dan seharusnya teman-teman udah pada tahu dong kamera Oppo itu seperti apa. Dan di sini karena seperti biasa Oppo itu selalu punya kamera yang bagus, kita akan bahas kameranya terlebih dahulu nih. Di bagian belakang ini ada dua kamera besar dengan resolusi 13 megapiksel untuk kamera utama dan 2 megapiksel bokeh kamera. Terus untuk kamera depannya punya resolusi 8 megapiksel. Di sini cuma satu untuk kamera depannya. Kamera Oppo A76 ini punya fitur yang namanya AI Palette yang dipakai buat editing foto. Dengan fitur AI Palette, kita bisa pakai preset dari satu foto ke foto yang lain. Jadi kalau kalian udah nemu satu preset yang menurut kalian oke, kalian tinggal pakai aja untuk foto lainnya juga. Selain itu ada juga fitur yang namanya Selfie HDR yang bisa ningkatin hasil foto selfie menjadi lebih maksimal di berbagai kondisi cahaya. Dan setelah saya coba-cobain, saya tuh sampai sengaja untuk ngenang-ngenain matahari lah pas saya cobain selfie, dan hasilnya ternyata lumayan loh teman-teman. Memang live up to the expectation untuk bagian selfie kameranya. Foto selfie yang saya ambil dengan cahaya yang oke itu menghasilkan foto yang bagus, detail yang oke, dan juga warna yang mantep. Untuk kamera belakangnya hasilnya pun lumayan dengan beberapa catatan, yaitu cahaya itu harus pas. Dan untuk beberapa hasil kamera belakangnya, ini dia contoh foto-fotonya. Nggak lupa, saya tuh juga ngambil video menggunakan kamera depan dan belakang handphone ini. Jadi untuk videonya langsung aja, ini dia videonya. Ya, jadi ini dia hasil video yang diambil menggunakan kamera dari Oppo A76. Gimana teman-teman? Kalau kamera belakangnya, apakah oke? Stabil kah? Tapi ini ya, hasil contoh videonya ya. Oke, kalau ini sendiri hasil video dari kamera depan. Kalau dilihat dari layar handphonenya sendiri, bentar kita
maksimalin dulu. Oke, ini aman, bagus. Dan juga kalau dimiringin, ya nggak usah lah, begini aja. Apalagi sekarang zamannya short video, video pendek, short video ya. Jadi kayak gini teman-teman. Gimana? Untuk bikin video TikTok, oke lah ya. Nah, selanjutnya seperti biasa kita akan lompat ke bagian spesifikasinya. Oppo A76 ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 680 2,4 GHz dengan GPU Adreno 610. HP ini punya RAM 6GB yang punya fitur RAM expansion sampai dengan 5GB yang bisa teman-teman pilih mau ditingkatin 2GB, 3GB atau 5GB dengan cara masuk ke pengaturan. Setelah itu pilih tentang ponsel, terus tap RAM-nya. Setelah itu tinggal pilih opsi ekspansi yang teman-teman mau. Oh ya teman-teman, jadi sedikit catatan di sini buat kalian yang mau mengubah opsi ekspansi RAM-nya, kalian tuh harus restart handphonenya terlebih dahulu supaya pengaturannya terubah ya. Terus ROM-nya 128GB yang bisa kalian tambahin lagi dengan microSD up to 1TB. Jadi kalau kalian merasa 128GB itu kurang, ya kalian bisa nambahin pakai microSD ya di sini. Ya menurut saya pribadi 128GB itu udah standar untuk tahun 2022. Jadi kita tuh nggak panik saat kita ngambil foto ataupun video yang baru. Kita nggak harus menghapus video ataupun foto yang lama, dan ya memorinya masih lega-lega aja. Di sini udah oke. Nggak ketinggalan juga Oppo A76 ini punya sertifikasi IPX4 dan IP5X yang berarti HP-nya ini juga tahan cipratan air hujan dan anti debu juga ya. Dan untuk main game sendiri, kalau untuk Mobile Legends dan PUBG masih oke-oke aja. Pas saya coba main kedua game ini, pengalaman main saya masih mantap. Sedangkan untuk game lebih berat seperti Genshin Impact, HP ini tuh bisa main, tapi dengan beberapa catatan, yaitu kualitas grafis harus disesuaikan ke medium agar bisa mendapatkan pengalaman main yang lebih lancar lagi. Terus saya tuh mau bahas sedikit di bagian displaynya seperti yang udah saya bilang di awal video nih, karena di sini juga seperti yang saya bilang tadi, ini adalah bagian yang cukup dibanggakan oleh Oppo A76 ini. Layarnya ini memang bisa dibilang oke ya untuk nonton film, konten-konten YouTube, dan juga main game. Ini tuh layarnya manjain mata banget dengan warna tajam dan detail yang oke, tapi gak bikin mata cepet capek. Saya cobain untuk nonton YouTube, scroll-scroll TikTok cukup lama, main game juga enak, dan tentu karena refresh rate-nya udah 90Hz, jadi untuk scroll-scroll pun kerasa smooth dan enak. Dan untuk bagian display, memang mereka patut membanggakan karena ini memang oke. Terakhir kita masuk ke bagian baterainya teman-teman, dan ini akan cukup panjang ya karena fokus dari Oppo A76 ini tuh juga banyak di bagian ini. Oppo A76 ini punya baterai berkapasitas 5000 mAh yang selama saya pakai bisa bertahan seharian teman-teman. Tentu saja dengan pemakaian ala saya, dan biasanya bahkan bisa lebih. Pas saya coba pakai main Genshin Impact selama kurang lebih 30 menit, baterainya berkurang sekitar 8%, yang menurut saya udah oke banget. Oppo A76 ini juga udah dilengkapi dengan fitur SuperVOOC 33W yang bisa mengisi daya baterai ini hingga 30% dalam waktu 15 menit aja. Untuk bagian baterainya juga punya beberapa fitur, contohnya Super Power Saving Mode yang akan muncul di notifikasi kalian kalau baterai HP ini tinggal 10%. Saat kalian aktifin fitur ini, dengan baterai 5% aja, kalian tuh bisa chat WhatsApp sampai dengan 80 menit loh. Nah, selain itu juga ada fitur Super Nighttime Standby, jadi Oppo A76 ini akan mempelajari pola tidur malam penggunanya dan akan mengatur hingga HP ini hanya mengkonsumsi daya 2% aja selama 8 jam di malam hari. Dan ada juga fitur Optimize Night Charging yang bikin HP ini kalau dicas di antara pukul 12 malam sampai dengan 6 pagi, HP ini bakalan dibatasi pengecasannya sampai dengan 80% aja. Tapi tenang teman-teman, AI akan mempelajari jam bangun pagi kalian. Jadi 1 jam sebelum kalian bangun, baterai akan diisi dari 80% ke 100%. Ini cocok banget nih buat teman-teman yang suka ngecas handphone sambil ditinggal tidur. Ya, pasti banyak kan dari kalian? Oke, setelah kita bahas semua bagian, mungkin ini udah waktunya kita masuk ke kesimpulan ya, karena kayaknya udah nggak ada lagi deh. Dan menurut saya, handphone itu cukup oke untuk di segala situasi. Apalagi yang paling menonjol adalah di bagian baterainya, yang ini tuh kuat untuk diadu siapa yang bisa bertahan lebih lama. Main Genshin Impact selama 30 menit aja, bahkan hanya berkurang 8%. Menurut saya ini cukup hemat lah ya. Dan ada beberapa fitur seperti misalnya Super Nighttime Standby, Super Power Saving Mode, dan Optimize Night Charging di sini yang menurut saya itu memang dirancang khusus untuk baterainya sendiri. Dan terakhir tentu aja ada SuperVOOC 33W yang ngecasnya tuh cepet banget, dan bahkan 70 menitan aja itu udah penuh dari 0 sampai 100%. Kenceng ya.
Dan untuk bagian yang lainnya juga seperti speknya yang lumayan, kameranya yang bagus, apalagi di bagian selfie-nya. Dan yang terakhir adalah bagian layarnya yang punya warna yang tajam tapi tetap smooth dengan 90 Hz. Jadi, apakah saya merekomendasikan HP ini dengan harga 3 jutaan? Jawabannya adalah kalau kalian tuh suka atau udah lama ngikutin channel ini, kalian pasti tahu kalau saya tuh memang sangat mementingkan performa baterai. Ya, lebih dari segalanya. Dan handphone ini udah oke banget di bagian itu. Bahkan di bagian lainnya pun udah bagus banget. Dan menurut saya ini adalah handphone yang cocok untuk kamu tuh pemakaiannya panjang gitu kan. Jadi buat kamu yang memang nggak suka baterainya lowbat, pengecasan nggak mau lama-lama, yang selfie kamera dan kamera utamanya lumayan, spesifikasinya juga bagus, dan apalagi tuh. Ya pokoknya semuanya bisa kamu temukan di sini. Apalagi yang paling penting adalah desainnya tuh cakep banget sumpah. Ini sampai sekarang ya, saya tuh udah nggak pernah pakai in case selama saya pakai handphone ini. Dan sekian aja pembahasan kita untuk Oppo A76 kali ini. Semoga video ini bisa membantu kamu untuk memutuskan apakah mau beli atau tidak ya. Dan Oppo A76 ini juga udah bisa kamu beli mulai sekarang di seluruh Oppo Store di Indonesia. Jadi tenang aja, ini Oppo A76 ini nggak susah untuk dicari kok. Kamu tetap bisa beli kapan aja. Dan ya, semoga video ini membantu. Kalau kamu suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman semuanya juga, karena itu sangat membantu saya banget. Dan sekian aja dulu video kali ini. Saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.